Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu, tak lupa adik-adik remaja masjid yang alhamdulillah yang istiqomah pada subuh kali ini untuk mengikuti sholat berjamaah. Mudah-mudahan niat dan langkah kita dari rumah sampai menuju masjid ini senantiasa mendapat ridho dan terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, bagi kita yang berpuasa sejak awal, yakni hari Sabtu insyaallah genap 30 untuk hari ini melaksanakan puasa Ramadan. Dan bagi yang mereka hari Ahad, berarti kalau hari ini jika memungkinkan terang, tidak mendung untuk melihat ru'yah dan sempurna ru'yah dan mencapai 3 derajat ke atas, maka insya Allah Senin bareng-bareng hari rayanya insya Allah ya. Tapi jika hari ini mungkin mendung atau terhalang, berarti bisa jadi mereka yang memulai hari Ahad bisa jadi istiqmal menyempurnakan 30 hari, berarti tidak bareng dengan yang hari Sabtu mulainya. Nah, itu semuanya mereka karena Allah ya. Dua-duanya hisab juga dari Rasulullah, ru'yah juga Rasulullah, kedua-duanya memang dipakai ya. Tentunya kita semuanya inginnya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, insya Allah subuh hari ini subuh yang paripurna ya, yang terakhir untuk Ramadan ini. Nah, sebagaimana yang disampaikan subuh kemarin bahwa di saat Ramadan berlalu, berakhir, ini makhluk-makhluk yang di langit, bumi, dan para malaikat ini bersedih terhadap Ramadan ini berlalu. Tiada hari, tiada jam, tiada detik yang mulia semulia-mulianya tiada mengalahkan kecuali bulan Ramadan ini. Maka ketika hari itu akan hilang, maka betapa sedihnya. Maka inilah salah satu sifat orang mukmin, menangisi sesuatu yang dirindukan akan berangkat kembali, atau kekasihnya yang dinanti-nanti datang awal Ramadan sudah berkumpul di rumah dan kekasihnya akan kembali ke luar negeri lagi, betapa sedihnya. Begitu juga inilah iktibar atau persamaan. Makanya kita orang mukmin juga merasakan kesedihan. Kebiasaan kita tadarus ya, tarawih bareng, ketemu terus tiap malam di masjid habis Isya. Anak-anak remas yang biasa tadabbur Al-Quran, deres habis asar, ya kadang kajian, terus dilanjutkan habis Isya tarawih lagi, maka insya Allah mulai Senin tadarus itu sudah tidak bersama-sama lagi, tetapi mohon untuk tetap istiqomah masing-masing. Maka tiada lain tidak bukan, di akhir Ramadan ini kita hanya berharap, kita meminta kepada Allah tiap hari, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, atau tunjuklah kami orang-orang yang tetap istiqomah. Istaqim istiqomatan wa mustaqiman bahwa mustaqimun ya, mustaqimun wong kang jejeg, wong kang konsisten terus-menerus melakukan ibadah yang sehari-hari dilakukan seperti bulan Ramadan. Karena Ramadan ini bulan tarbiyah, bulan mendidik terhadap jiwa-jiwa ini supaya menjadi jiwa-jiwa yang sentiasa takut kepada Allah. Orang takut kepada Allah itu ya
Apa-apa yang diperintahkan Allah selalu manut, taat. Apa-apa yang dilarang oleh Allah berusaha untuk meninggalkan. Ini orang yang takwa. Maka puasa ini dibentuk dalam rangka melakukan atau endingnya supaya jiwa-jiwa ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ayat dibaca tadi, sumastaqomu ya. Innalladzina qalu rabbunallah sumastaqomu. Jadi setelah dia yakin ibadah tiap hari ikhlas karena Allah, kemudian dia jejak istiqomah dilakukan terus-menerus, maka monggo setelah Ramadan ini kita tetap amalan-amalan menu Ramadan yang telah dilakukan bersama-sama ini tetap dilakukan dengan istiqomah. Kata ulama, kun robbanian walatakun ramadhanian. Jadilah jiwa-jiwa yang jiwa robbani, jiwa yang ingat siapa kita ini, siapa yang menciptakan kita, tentunya Allah. Nah, Allah inilah yang menyuruh kita untuk melakukan amalan-amalan. Maka Ramadan ini mengingatkan kita, dan mari kita terus-menerus untuk istiqomah. Ini yang pertama. Bapak Ibu, yang selanjutnya kaitannya dengan hari raya, maka insya Allah tinggal berapa hari kita akan menyambut kedatangan hari raya Idul Fitri ya. Idul itu kembali dari kata mi'at, Ali Imran, innallaha la tukhliful mi'at ya. Allah tidak nulayani janji terhadap kedatangan hari akhir ya. Nah, mi'at ini kembali. Idul Fitri berarti kembali. Fitri ini dalam sebuah keterangan diartikan buko, kembali untuk makan lagi seperti biasa. Jadi kalau sebelum Ramadan jenengan pagi makan, siang makan, sore makan, Ramadan ditahan sejak fajar sampai maghrib, maka mulai 1 Syawal panjenengan boleh id ya, Idul Fitri, kembali untuk iftar lagi, kembali untuk berbuka lagi, makan seperti biasa. Maka kalau ada yang 1 Syawal lah kok poso, berarti yang melakukan apa yang diharamkan. Nah, ini jadi dihalalkan untuk makan kembali. Ini Idul Fitri secara bahasa artinya. Nah, ini yang perlu kita ketahui bersama. Jadi haram hukumnya hari 1 Syawal ini kita puasa, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, dan hari Tasyrik itu malah puasa malah dilarang. Kaitannya dengan datangnya Ramadan, hari raya para jamaah, maka beberapa panduan yang seyogianya kita orang beriman ini harus tahu juga. Apa sih panduan kita orang-orang beriman ketika masuk hari raya? Pertama, ketika hari raya datang, maka yang pertama kita lakukan adalah disunahkan untuk mandi. Ya, mandi. Seperti hari Jumat ya. Kita mandi menyeluruh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini mandi besar. Disunahkan mandi sebelum sholat Id. Ini sesuai dengan hadis Nabi yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya panduan kita dalam menghadapi hari raya adalah kita disunahkan ketika hadir untuk sholat Id kita pakai minyak wangi ya, minyak wangi. Dan yang ketiga, kita dianjurkan, disunahkan memakai pakaian baru. Nah, ternyata anjuran beli baju baru ini termasuk sunnah. Ini kalau keadaan ada, kalau tidak ada tidak dipaksakan, karena ini termasuk yang dicontohkan Rasulullah sebagai bentuk syukur bahwa hari raya datang, maka kita sebagai bentuk syukur kita memakai pakaian yang terbaik di hari itu. Bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak memaksakan diri, kalau tidak punya ya berarti yang sekiranya bisa menutup aurat bersih, suci. Itu ya. Nah, kata dalam pepatah juga dikatakan laisal id limanil man laisal id limanil jadid ya, walakinal id liman takwahu yazid.
bukanlah hari raya itu hakikatnya bukan orang yang berbaju baru saja, tetapi sejatinya hakikatnya orang yang berhari raya adalah orang yang takwanya bertambah. Ya ini, jadi pada hakikatnya orang yang berhari raya itu ketakwaannya bertambah Bapak Ibu ya, kebaikannya bertambah. Bukan hanya menonjolkan bajunya baru tok. Ini hanya salah satu sunnah saja, tetapi yang paling hakiki ketika hari raya datang, kita ini hati kita menuju ketakwaan. Selanjutnya apa sih panduan hari raya? Kita menghadapi hari raya lagi adalah jangan lupa untuk zakat nih Bapak Ibu, terutama zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini dalam sebuah keterangan puasa ini tergantung, akan lepas jika kita penuhi zakat fitrah kita. Zakat fitrah ya 2,7 atau digenapkan menjadi 3 kilo. Kalau rata-rata ini 35.000 atau 40 atau ada yang 45.000 kalau diuangkan. Nah, ini zakat fitrah mulai kapan? Mulai awal Ramadan. Terakhir sebelum sholat Id. Justru yang paling utama zakat fitrah ini dikeluarkan sebelum sholat Id. Maka sholat Idul Fitri ini agak diakhirkan sebenarnya dalam rangka menunggu orang-orang yang mau zakat fitrah. Daripada sholat Idul Adha malah dianjurkan agak cepat, agak pagi. Selanjutnya para jamaah, panduan untuk hari raya Idul Fitri, kita dianjurkan makan dulu. Kita dianjurkan makan, berbalik dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha kita atau Rasulullah mencontohkan tidak makan dulu. Idul Adha Rasulullah makannya setelah sesembelian hewan kurban. Tetapi kalau Idul Fitri kita dianjurkan untuk makan dulu. Rasulullah Idul Fitri sebelum sholat Id ini makan kurma. Ya, tentunya ganjil 1 atau 3 atau 5. Nah, jadi pada dasarnya sebelum sholat Idul Fitri kita dianjurkan makan terlebih dahulu. Kalau di Indonesia berarti ya sarapan ya, nasi. Atau boleh kurma seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW. Panduan lagi pada berhari raya kita sebagai orang beriman adalah Rasulullah menganjurkan bahwa wanita yang sedang berhalangan atau haid ini juga dianjurkan datang ke tempat sholat. Ini dalam rangka meramaikan Idul Fitri, meramaikan hari raya. Tentunya mereka tidak sholat, hanya datang dalam rangka merayakan kegembiraan bersama-sama dalam satu tempat. Ini orang yang haid, ya, datang ke tempat itu dan tidak sholat, hanya hadir di situ dalam rangka menggembirakan di hari raya tersebut. Nah, selanjutnya ucapan apa ketika kita berhari raya? Ya, setelah sholat Id bertemu dengan teman-teman saudara muslim muslimat. Nah, ini dicontohkan oleh para ulama adalah ucapan kita ketika bersalam-salaman, taqabbalallahu minna wa minkum. Ini yang dicontohkan. Mudah-mudahan Allah menerima ya, taqabbal minna, apa-apa amalan yang kita lakukan dari kita semua dan kita semua, dari kami dan kalian semua. Ini doa yang ketika dibaca ketika kita saling bertemu sesama mukmin atau halal bihalalnya. Nah, ini yang dicontohkan oleh para ulama. Selanjutnya para jamaah, panduan selanjutnya adalah mengambil jalan yang beda. Nah, jenengan berangkat misalnya Pak Yanto saya Dukuh Pakis, biasanya lewat Gang Selawe ke jalan raya, depannya bagus, itu berangkatnya. Disunahkan nanti baliknya di jalan yang beda. Ini dilewat Gang 20 menuju Wika misalkan Rodo Muterado. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dalam rangka apa? Hikmahnya adalah kita bertemu dengan orang-orang di jalan, mengucapkan salam, mereka kita ketemu, kita ungkapkan salam, dan kita bertakbir saat berjalan itu. Nah, ini kegembiraan kita tampilkan di depan para masyarakat. Ini hikmah atau yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW anjurannya ya. Nah, dan dalam keterangan selanjutnya ini setelah sholat Id, Bapak Ibu, ini Rasulullah mencontohkan silaturahim ya. Pernah Rasulullah habis sholat Id ini ke sahabat dalam rangka saling silaturahim ya.
dalam rangka kalau di Indonesia halal bihalal. Nah, ini sangat dianjurkan karena momen hari raya adalah mungkin momen yang jarang sekali kita anjang sana bertemu satu keluarga menuju keluarga yang lain, maka momen itu adalah salah satu momen kita saling bermaaf-maafan, ya. Dan itu perintah Rasulullah bahwa marilah kita saling bersilaturahim, marilah kita saling maaf-maafkan. Momen Idul Fitri inilah salah satu momen yang tepat, ya. Maka monggo kita manfaatkan, mudah-mudahan kita semua ya yang menjalani puasa dari awal sampai sekarang ini senantiasa mendapat bimbingan dan diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah mudah-mudahan kita besok 1 Syawal bisa melaksanakan sholat Idul Fitri. Amin Allahumma amin. Sedikit yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Monggo kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa tahassu'ana wa qiyamana wa tamim taqsiruna ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma yassir lana umuruna kullaha wa la tu'assir alaina kullaha. Allahumma anal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa anal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.